ambilin plastik katanya. Plastik apa mas? Ya udah nanti ya bareng aja sama gua. Saya bareng dah ke mobil. Pas di mobil saya lihat si plastik hitam, saya lihat bayi mas, segede gini nih. Mas, ini bayi apaan mas, kata saya tuh. Nah dibawa ke dalam sama dia sentuh-sentuh bagian vitalnya bang. Pas saat dia sentuh, yang keluar tuh apa bang? Belatung bang. Si ceweknya pas pada saat buka baju itu sudah sembunyi di pojok. Sedangkan yang disentuh si babe itu bukan cewek itu bang. Emang kenapa Mister Kamber itu nggak boleh ditempatin, dinyalain? Karena saya dengan anak saya dikubur hidup-hidup di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Gaos. Waduh. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Amin. Bang Gaos nih. Nah tapi sebelum Bang Gaos ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak ya Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini, yang semoga aja nih dibalik pengalamannya Bang Gaos nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya? Iya. Nah ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Abang nih punya pengalaman yang dimana dulu ngontrak rumah setahun itu 5 juta, tapi ada 8 kamar. Iya. Oke, dan itu di daerah Cirebon gitu ya. Cirebon. Dan kemudian seiringnya berjalan waktu ada beberapa hal ganjil di situ dan sampai akhirnya yang bikin tragis ini 2 rekan dari Bang Gaos itu meninggal dunia Bang ya. Iya. Oke, ini penasaran banget sih. Denah rumahnya seperti apa? Kok bisa setahun 5 juta sedangkan itu 8 kamar? Terus kemudian kejadian-kejadian apa aja yang dialami oleh Bang Gaos yang nanti Bang Gaos ini akan ceritakan ke teman-teman semua ini dari awal sampai akhir gitu Bang ya? Iya. Oke, ya wis Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Iya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu Bang. Biasa Bang. Iya. Seruput dulu. Oke, udah siap nih Bang Gaos buat ceritain ke teman-teman semua nih? Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi begini Bang, waktu itu tuh saya masih mahasiswa ya Bang ya. Jadi saya tuh kuliah di universitas kayak gitu, di salah satu di Cirebon kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu ada temen satu kampus tuh, satu kampung cuman beda kelurahan aja. Namanya Yono. Kata Yoki ini, katanya ayo Os, katanya lu ikut aja sama gua gitu kan, bareng ngekos sama gua. Di waktu itu kan berjarak jauh kan saya, karena saya di Sumber, dia mah di daerah Uswagati, jadi agak sedikit jauh tuh tempatnya.
Dan kebetulan satu kosan di punya Yoki ini kayak gitu orang Kuningan semua. Dia bilang katanya, "Os, satu kosan sama biar orang Kuningan semua deh sama gua," gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir-mikir tuh berapa kali sampai beberapa bulan. Akhirnya saya, "Oke deh Yun, kita satu kosan aja," kayak gitu kan. Saya bawa-bawain tuh dari kosan pertama ke kosan kedua nih. Nah, di kosan kedua saya berkenalan sama Bu Haji, yang miliknya itu Bu Haji. Bu Haji itu suaminya udah almarhum dan anak-anaknya juga udah pada nggak ada di situ. Jadi tinggal Bu Haji aja sendiri yang ngelola kosan. Dan kebetulan kosan itu yang sisa tinggal yang depan doang. Kayak gitu. Jadi yang paling mahal, kalau nggak salah 700 lah. 2008 waktu itu 700 lumayan bang. 2008 tuh 700 lumayan. Akhirnya ya sudah kan, saya tuh ngekos di situ. Cuman teman-teman di belakang, yang di depan tuh saya doang. Akhirnya dengan teman-teman tuh ngekos di situ 1-2 bulan masih belum ada apa-apa tuh bang. Nah jadi kalau kosan Bu Haji itu pokoknya depannya tuh ada kampus di Cirebon, terus ada Kodim, terus ada kosan Bu Haji ini kayak gitu loh. Nah akhirnya setelah di situ tuh anak-anak kan di belakang. Jadi saya kalau mau nyamper ke anak-anak tuh saya masuk lorong dulu tuh bang, masuk lorong. Jadi baru tuh ke tempat teman-teman. Sering ngobrol di situ 1-2 malam. Nah kadang-kadang teman-teman tuh kalau malam kalau lagi iseng kayak gitu suka pada minum gitu, main kartu dan sebagainya. Nah suatu saat teman-teman manggil saya ke belakang, "Os, ayo ke belakang," katanya. "Ada minuman nih," katanya. Dan kebetulan saya tuh di antara teman-teman tuh paling cemen bang. Minum tuh paling cemen. Karena kan memang saya murni anak pondok gitu kan, anak pondok yang baru keluar waktu itu. Jadi saya bener-bener nggak terlalu gimana ke minuman. Jadi baru segelas aja saya udah muntah-muntah gitu. Sering diketawain lah sama teman-teman. Kayak gitu loh. Nah waktu itu mulai hampir sekitar 1 semester saya di situ, mulai ada kejanggalan bang. Jadi kejanggalannya tuh pertama kalau kita lagi nongkrong di depan tuh kan, jadi karena kosan Bu Haji ini depannya langsung jalan bang, jalan lalu lalang orang lah kayak gitu loh. Kalau kita lagi nongkrong itu dulu kan tahun 2008-2007 tuh lagi boomingnya celana boxer tuh bang. Oh iya. Pakai pada celana segini iya, kan. Betul. Iya. Jadi kalau kita lagi nongkrong di depan tuh Bu Haji tuh suka duduk dempetin kayak gitu loh. Terus suka ngusap-ngusap kayak gini ke kita. Itu yang mulai mulai saya agak sedikit risih lah kayak gitu kan. Dan bukan saya aja. Oh semuanya kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita lagi tidur nih pagi-pagi tiba-tiba kan, kalau kita lagi tidur kayak gini kan di belakang itu suka ada hembusan kerasa kan kalau ada hembusan napas. Gak tuh tengok ke belakang ya Bu Haji itu. Itu yang satu kenapa akhirnya kami memutuskan untuk pindah dari situ. Keduanya kalau malam tuh bang, jadi kosan yang di belakang itu kan ada 2 tingkat tuh. Nah teman-teman suka di belakang. Dan memang markasnya nongkrongnya di belakang biar nggak ketahuan lah kita lagi minum atau apa gitu kan. Lagi dengerin musik. Akhirnya kita lagi minum dan itu mungkin saya minum paling parah itu. Sejarah saya gitu, bukan teman-teman, sejarah saya sampai saya liatin itu mungkin sekitar jam 2:30 bang. Kayak gitu jam 2:30 saya lihat tuh anak-anak udah pada tepar pak. Saya doang yang masih bangun sendiri. Saya pikir tuh teman saya yang cuci muka di kamar mandi bang. Bur, oh iya pikir saya tuh buat ngilangin efek alkohol kali ya. Kayak gitu kan. Nggak tahunya saya ke kamar mandi, nggak ada orang bang. Terus dari kamar mandi itu kalau nggak salah ada 3 apa 2 gitu. Dari kamar mandi yang satunya itu ada nutup pintu. Aja keras. Kayak gitu loh. Nah, udah deh saya ceritakan ke teman-teman paginya. Begini. Akhirnya ternyata teman-teman juga selama ini ngalamin itu bang.
karena kita sering diganggu di situ kan gitu kan, sering ada penampakan, apalagi kan masuk lorong itu kan agak sedikit panjang dan gelap ya Bang ya. Jadi apa namanya, kita ngerasa risih di situ, ngerasa risih, nggak nyaman juga dengan pemiliknya, udah masuk ke grepe-grepe kayak gitu. Terus kalau minta uang kontrakan tuh agak sedikit marah-marah lah kayak gitu kan. Nah tiba-tiba dilalahnya tuh Bu Haji itu sewa sewa pembantu. Sebelumnya nggak ada Pak, sewa pembantu namanya Bi Iya. Terus Bi Iya itu biar kita makan atau apa di tempatnya Bu Haji, nggak keluar lagi. Jadi si Bi Iya tuh bukan hanya ngebantu kebutuhan rumah tangga, tapi beliau juga masakin buat mahasiswa. Lama-kelamaan saya curhat tuh Mbak ke Bi Iya. Mbak, Bi Iya bisa nggak cariin rumah kayak gitu kan? Nggak apa-apa, yang satu kamar aja, kata saya tuh, yang satu kamar aja. Karena mahasiswa kan pasti kamar itu cuman buat transit doang lah, pakaian, barang-barang penting gitu kan. Kita tidur mah bisa di depan, bisa di ruang tamu. AA maunya yang berapa? Pokoknya kita bisa patungan 5 juta deh. Yang setahun ada nggak? Nyari kesana kesini setelah 4 bulan. Niatnya kita tuh mau menghindarin tempat horor gitu loh. Karena kita nggak nyaman di situ, sering penampakan kan. Akhirnya ada A. Di mana? Masih nggak jauh deh katanya dari sini, dari wilayah kampus ini. Oh ya udah Bi, kita survei deh. Minggu depan deh. Minggu depan. Oh iya. Sebelum ke selanjutnya ada. Jadi teman-teman tuh tiap hari Kamis pulang Pak. Jadi baik di kosan lama atau kosan baru, Jumat, Sabtu, Minggu tuh cuman saya sendiri. Teman-teman tuh kuliahnya sampai hari Kamis. Jadi hari Kamis mereka pulang ke Kuningan Pak. Karena saya standby kenapa saya standby di Cirebon? Karena kan saya ngaji Pak. Tetap pulang ke pondok. Kayak gitu loh. Nah, setelah itu tuh pindahlah saya survei dulu ya Bang ya. Survei dulu ke tempat yang mau dikontrak ini baru. Jadi tempatnya tuh begini Bang. Di tengah-tengah ada satu rumah kosong. Sebelah kiri itu kuburan orang Kristen Pak. Luas banget kuburan orang Kristen. Sebelah kanan tuh kuburan orang Islam Bang. Gitu. Nah rumah itu di tengah-tengahnya. Terus ya nggak digepit juga, kesekat ada kebun juga gitu. Cuman di tempat itu cuman ada rumah itu aja. Terus di depan rumah itu kesekat sama jalan doang buat jalur ke Bang? Ke kuburan orang Kristen. Kayak gitu, ke kuburan orang Kristen itu di depan kontrakan saya tuh panti jompo. Di mana kadang-kadang 2 minggu atau seminggu sekali pasti ada yang meninggal. Dibawa ambulan gitu kan. Di situ aja udah lumayan kan. Cuman teman-teman tuh akhirnya alasannya bukan horor Bang. Jadi ya udah deh, yang penting kita bebas gitu. Oh, lu berani nggak? Kata teman-teman tuh. Ya berani. Ya udah kalau lu berani, gua masuk dulu dah. Gua juga mau. Nah di situ tuh yang pindah ke situ tuh dari kosan lama ada namanya Yoki kayak gitu loh. Ada namanya Jangkung, ada Jarwo kayak gitu loh. Ada Ibnu kayak gitu. Ada waktu itu tuh Dodon, 5 orang. Nah akhirnya kita ngontrak di situ, cuman dengan niat kita mau mau ngurangin biaya malah bengkak Bang. Emang dealnya 5 juta, tapi kan itu listrik belum nyala Bang. Listrik belum nyala, terus di dalam juga masih pada rusak. Akhirnya kita patungan lagi, 1 jutaan lagi, jadi 10 juta pertama Bang. Jadi 5 juta buat kontrakan, 5 juta kita buat bersih-bersih, nyuruh tukang, ngaktifin PLN 900 sekian lah. Pokoknya sisanya untuk bersih-bersih dan sebagainya. Ruang tamunya itu mungkin motor 16 masuk Bang. Kayak gitu kan. Kamarnya ada 8, terus kamarnya saya yang paling depan. Pokoknya kamarnya ada 8, di atas 3. Nah pas depan pintu gerbang itu ada pohon mangga besar Bang. Nah dekat kamar saya juga ada kamar mangga juga, ada pohon mangga juga. Singkat cerita, kami deal di situ. Teman-teman itu kan seperti yang biasanya Bang, di kosan pertama
Jadi mereka itu tiap hari Kamis pulang bang. Jadi pokoknya dari mulai malam Jumat, start malam Jumat sampai malam Senin itu saya sendiri bang di kontrakan itu. Akhirnya pas hari Kamis anak-anak pulang, kayak gitu saya sendiri itu bang. Nah di situ mulai bang, hari Kamis sore aja itu di ruang belakang itu udah rame bang, kayak pasar. Saya pikir masih positif gitu, ini masih sore, masih jam 4:30 kok, matahari masih ada kok, udah kayak rame gitu loh. Tapi apa ada pasar malam nih di belakang di belakang kontrakan ini gitu loh, kan ke Cirebon mah suka ada tuh bang ya pasar malam kayak gitu kan. Nah saya cek tuh ke belakang rumah, kebun nggak ada kayak gitu loh. Udah itu udah mulai ngabes. Nah pas abis sholat maghrib saya wudu karena kayak persiapan berangkat ke pondok kan. Tiba-tiba ada anaknya Biiyah ke situ. Mas Dery ini dia suka ngamen tuh bang di Gerage Mall tuh, perempatan Gerage Mall. Kayak gitu loh, datang-datang mabok bang. Wah ngamuk-ngamuk kayak ke saya. Minta duit buat tambahan minuman. Karena dia ngerasa gua tuh di situ sebagai warga asli lah, pemuda warga asli. Akhirnya sampai saya telepon Biiyah, Bi suruh ke sini, ini ada anak Bibi marah-marah di sini. Akhirnya mau nggak mau tuh bang, saya ngasih duit 200.000. Setelah di situ, karena teman-teman ini udah beberapa hari di situ sering bawa cewek dan sebagainya kayak gitu loh, mulai ada kejanggalan. Kamis berikutnya tuh Dery datang lagi, ngamuk-ngamuk lagi, minta mabok lagi. Tapi setelah dikasih duit yang kedua kali ini mah dia kesurupan bang. Kesurupan, masa iya sih preman kesurupan kan gitu anak jalanan. Tapi saya agak yakin tuh dia tuh seperti orang Belanda gitu bang. Perkenalkan nama saya Mr. Van der Wijek. Masih ingat ini saking berkesannya gitu bang. Intinya dia tuh berpesan kalian terserah di sini mau kayak gimana. Tapi saya minta kamar mandi di bawah tangga. Jadi ada tangga bang. Ada tangga ke lantai atas itu. Di bawahnya tuh ada kamar mandi bang. Di bawah tangga itu. Nah kamar mandi itu udah berapa kali kita kasih lampu, mati lagi. Emang kenapa Mister kamar itu nggak boleh ditempatin, dinyalain? Karena saya dengan anak saya dikubur hidup-hidup di situ. Dikubur hidup-hidup. Itu keterangan entah itu memang fitnah jin atau memang asli seperti itu. Dan beliau mengaku saya pemilik rumah ini. Kayak gitu loh. Oke baik Mister. Nah, akhirnya karena memang itu permintaan dia kayak gitu, kamar mandi itu kita segel bang. Saya nyuruh tukang bang, kudu untuk di pelang X gitu aja, biar orang-orang nggak ada yang masuk. Dan itu langsung dikunci. Nah, lama kelamaan itu saya lagi pada main kartu nih. Hari Senin tuh kan udah datang tuh, lagi pada main kartu. Teman saya dari belakang lari nih bang. Kayak gitu, ada teman saya satu kutu buku kayak gitu kan, teman saya lari, katanya di kamar, karena jadi ini kamar yang disegel, kamar mandi yang disegel, di sini ada kamar tidur lagi, di sini kamar mandi nih di sebelah sini. Nah di kamar ini tuh dia yang paling belakang, di belakang. Nah dia tuh bilang, katanya gua, karena yang kutu buku ini dia nih rajin banget kan bang, orang paling rajin, paling pinter lah di antara kami itu. Nah dia lagi ngetik-ngetik kayak gitu, lampu padam bang. Las lampu padam-padam, pada saat dia nyasar-nyasar lampu bang, yang dia pegang itu bukan tembok bang. Kok kayak kayak nyentuh orang, cuman berbulu bang. Kayak gitu, pas dia lihat ke atas, nggak taunya ada tariknya bang. Dia lari sekenceng-kencengnya ke depan sampai mau nangis katanya. Oh ada penampakan. Apa sih Nu kata saya tuh gitu. Ayo coba kita ke belakang. Nu kan nggak ada apa-apa. Saya pikir masih juga mitos bang, kayak gitu masih. Udahlah ini mah hayalan. Toh gue juga sendiri di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Setelah itu tuh teman-teman sering pakai kamar di atas bang, buat pada bawa pacarnya. Kayak gitu. Pernah ada satu kejadian mah,
teman-teman dari atas itu lali bang. Ceweknya, cowoknya. Ini ada apa kata saya tuh kan. Jadi si ceweknya tuh berasa yang lagi nindih dia tuh bukan cowoknya, tapi pocong bang. Si cowoknya yang lagi dia tindih juga bukan ceweknya, tapi pocong juga bang. Padahal dua-duanya entah halusinasi atau memang gangguan mistis atau gimana. Yang jelas mereka tanpa sehelai busana pun lari ke bawah bang. Jadi intinya mah karena memang mereka tuh pada nongolin tuh karena kita mulai nggak bener di situ bang. Waktu itu tuh ada sempat kejadian yang agak sedikit tragis sih bang. Entah di situ siapa yang salah, nggak tahu saya yang salah atau memang teman saya yang salah. Nah ceritanya saya pulang bang ke Kuningan, tapi teman-teman ada di ada di kontrakan. Saya pulang ke Kuningan biasa untuk ketemu orang tua, minta uang bulanan lah. Pas saya mau udah dapat uang bulanan ini saya berangkat nih bang. Nah pas berangkat itu, pas jalur Sangkanurip, abang tahu nggak jalur Sangkanurip yang mau ke Cirebon tuh? Saya kayak ada yang bisikin. Itu jelas banget. Nak gaos, jangan datang dulu ke kontrakan. Jangan datang dulu ke kontrakan. Ada apa ya? Ya udah deh. Saya lewat Mandi Rancan, lewat belakang, nggak lewat jalur utama. Ke Mandi Rancan, nanti tembusnya ke daerah Sumber tuh. Kayak gitu. Karena saya lagi rebutan sepatu balap, Pak. Sama temen. Jadi edisi limited edition. Cuman satu lagi barangnya aja dan dijual cepat di bengkel itu. Oh ini seuber-uberan tuh, nguber dulu sepatu itu. Nah pas saya datang ke bengkel itu udah sekitar jam 5, setengah 6 Pak. Nah setengah 6, udah saya dapat sepatu itu, ditelepon lagi sama sahabat saya yang di Cirebon, Asep. Os, ke Pelere dulu sini katanya. Mau ngapain? Ini tes dulu motor buat nanti ke Jurda katanya. Oh yaudah. Nah saya datang ke sana, datang ke tempat saya Asep. Udah ngobrol-ngobrol sampai jam 1 malam. Jam 1 malam saya pulang ke kontrakan. Sepi tuh kontrakan. Gak ada siapa-siapa bang. Ini anak-anak kemana? Udah hujan gede. Udahlah kan saya tidur bang. Saya tidur, saya kunci. Gak taunya teman-teman sekitar jam 3-an datang tuh bang. Jam 3:30, 4 itu dalam kondisi hujan gede. Saya gak tahu kalau ternyata ada satu sahabat saya. Tapi dia bukan penghuni sih ya bang. Jadi memang dia bukan salah satu yang ngontrak di situ, tapi sering nginep di situ. Namanya Romi aja sebutinnya. Ya saya samarin lah karena ini agak sedikit sensitif. Namanya Romi. Nah, Romi ini dia diajak masuk nggak mau bang. Dia pengennya di depan gerbang itu. Dan di gerbang itu bang, asal abang tahu. Jadi di gerbang itu tuh suka ada sosok perempuan bang. Yang ketika dia nongol itu pasti di depan panti jompo ada yang meninggal. Jadi kalau di panti jompo ada yang mau meninggal itu, si perempuan ini yang pakai baju serba putih itu pasti ada di pinggir pohon mangga. Jadi pas masuk pintu gerbang, deket tiang pintu gerbang tuh ada pohon mangga bang, gede banget itu. Kayak gitu loh. Kalau udah jam 1, jam 2 malam dia nongol itu, dia nongol juga nggak begitu padat, jadi remeng-remeng gitu. Tapi bukan saya aja yang lihat, banyak. Nah sahabat saya ini, jadi ternyata mereka tuh datang jam 3 ini abis pada dugem bang. Di salah satu diskotik terkenal lah di daerah Cirebon itu. Kayak gitu. Karena kalau nggak salah sih, malam itu lagi malam Ladies Night gitu. Jadi perempuan itu gratis gitu kan. Jadi teman-teman tuh suka nungguin malam Ladies Night, pasti banyak cewek gitu kan. Ya akhirnya itu dalam kondisi hujan besar. Sahabat saya ini, Romi itu nggak mau masuk bang. Kondisi perut dia dalam keadaan mabuk parah. Dia bersenderan gini aja nih. Kata teman-teman ini, saya kan udah di dalam kamar. Kayak gitu loh. Dia senderan gini aja, dipaksa masuk, nggak mau, malah ngamuk-ngamuk bang. Nah akhirnya beliau tuh lagi bersender kayak gini. Sampai pagi, baru jam 7 pagi tuh baru dia mau masuk. Pas mau masuk, dia kejang bang. Sama teman-teman dibawa ke rumah sakit,
meninggal bang. Diagnosis dokter ke keluarganya angin duduk. Tapi pada kenyataannya yang asli sesungguhnya asli, Romi itu meninggal, lambungnya tuh, perutnya tuh sama ususnya tuh gosong bang. Jadi ada, kalau menurut keterangan satu teman saya ini, namanya Yongki ini, kata Yongki, dia tuh udah gua peringetin, kalau minum satu minuman itu harus dibakar dulu. Jangan, kan ada tuh bang, ya, yang dibakar dulu. Saya nggak tahu minumannya apa, yang jelas itu dibakar dulu, baru ditiup terus diminum. Nah dia beberapa loki nggak dibakar bang. Jadi yang asli hasil rongsenya mah lambungnya kebakar bang, gosong. Ya kalau di luar negeri mungkin ya sesuai cuaca gitu ya bang ya. Kalau di kita mah kan memang tropis kan, jadi gak bakalan kuat. Jadi kadar alkoholnya harus dikurangin dulu. Berhubung 4 hari setelah beliau meninggal itu, ada salah satu temen ngebocorin bahwa sorenya sebelum berangkat ke tempat dugem itu malamnya, sorenya yang saya ada yang bisikin jangan ke kontrakan dulu. Ternyata Ipan mau gebugin saya, bang. Mau ngeroyok saya, udah bawa kayu bang. Masalahnya sih sepele gitu loh. Jadi dia bawa gebetan. Ini versi saya bang ya. Saya nggak tahu masalah aslinya kayak gimana. Karena selain itu saya nggak punya masalah dengan siapapun. Jadi setahu saya tuh beliau tuh almarhum tuh bawa gebetan. Gak taunya malah gebetannya suka sama saya. Masalahnya mah itu sih sebenarnya mah. Akhirnya konflik tuh bang, saya sama teman-teman. Tiba-tiba saya ditinggal sendiri bang di kontrakan situ. Mereka udah pindah bang, ngekos bukan ngontrak lagi. Udahlah saya. Tapi anehnya kita nggak musuhan, kita masih say hello-an. Cuman mereka tiba-tiba pindah aja dari tempat itu. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu karena memang konflik dengan saya, atau memang ada hal lain kayak gitu gara-gara di kontrakan situ. Yang akhirnya teman-teman saya pindah semua tuh bang. Kayak gitu, tinggal nyisain saya sendiri tuh di situ. Saya udah pikir, waduh, tempat sehoror ini gue sendiri berani enggak. Tapi kalau saya bilang ke orang tua saya pasti dimarahin. Intinya, kamu pun udah pindah mulu pasti gitu. Akhirnya saya ngeberani-beraniin diri tuh 1 minggu di situ. Setelah saya sana minggu kedua saya mulai promoin tuh ke teman-teman di tempat kampus saya. Lu mau nggak di tempat gua bebas begini asal lu bayar ke gua. Karena itu udah tinggal 2 bulan lagi bang, mau masa tenggang habis tuh. Jadi kita harus perpanjang. Akhirnya saya ngerekrut, dapatlah teman 5 orang lagi. Ini lebih dahsyat daripada teman yang sebelumnya. Jadi ada saya, ada Mas Didit, ada Mas Adam, ada Pak Irwan, kayak gitu saya samarkan ya, kayak gitu. Ada Pak Irwan, dia salah satu orang instansi pemerintah, tapi dia nggak suka nginep di situ, cuma dia ikut patung doang. Bahkan sponsor besarnya mah dari Pak Irwan ini. Nah, sama Mas Dedi dari Lampung 5 orang. Ini semuanya anak kampus semua nih. Nah mulai di situ mereka survei lah ke tempatnya dan mereka, wah ini cocok ini buat markas kita gitu kan. Akhirnya mereka mau mulai patungan, malah tempat itu direnov lagi lebih wah gitu loh. Dicat ulang lagi, dirapihin, ada yang udah ruangan yang udah agak berlumut kita kerik, kita cat lagi. Saya pikir akan lebih enggak horor bang dari yang pertama, ternyata lebih dahsyat bang. Intensitasnya tuh karena seluruh kampus di daerah tersebut kayak gitu loh, yang anak kampus ya yang nggak benernya tahu tentang tempat itu. Akhirnya pada main ke situ bawa cewek, bawa pasangan dan sebagainya. Nah saya pikir kan ada kamar di atas tuh kosong bang 3. Saya ngobrol sama teman-teman, tempat kita daripada diberakin mulu nggak bayar, mending kita berbayar aja. Maksud lu gimana Os? Katanya. Ya udah kita berbayar aja di situ, kita sewain. 1 kali sewa 250. Terus gimana? Ya udah kita patungan lagi. Akhirnya tuh Pak Roni ini yang orang lumayan lah berada, dia ngasih modal tuh bang, lumayan besar lah kayak gitu untuk ngerenov itu kamar. Jadi ada spring bednya, ada TV-nya, ada kipasnya, kita cat ulang dan sebagainya. Dan dia nggak minta uang balik, yang penting
Jadi tujuan uang itu tuh pertama untuk kebutuhan kita. Karena kan kembali lagi Biiyah yang tadi di Bu Haji itu kerja di kita Bang. Jadi tugasnya beliau itu untuk bersih-bersihin kamar dan sebagainya. Karena rumah beliau juga nggak jauh dari tempat situ. Paling sekitar 10 menit lah nyampe situ. Nah kita tuh ngegaji beliau tuh dari uang situ. Dulu kita nggak tahu ini halal atau enggak, yang penting ini duit gitu kan. Akhirnya kita sewain Bang tuh. Satu mulut, kedua mulut, akhirnya rame Bang. Gimana nggak rame? Karena di tempat saya itu aman sejahtera loh jenawi gitu loh. Satu anak mudanya dari uang kontrakan itu, dari uang sewa itu, sebagiannya kita untuk beli minuman dan itu untuk anak muda situ. Jadi 1 bulan sekali itu saya wajib Bang. Store 1 kerat gitu untuk anak muda situ. Terus di situ pengurus lingkungnya saya kasih duit Bang. Akhirnya karena memang itu sudah berjalan penyewaannya Bang. Penyewaannya rame banget, kita juga dapat duit banyak. Dan salah satunya ada ini maaf ya Bang ya, agak sedikit jorok tapi ya memang ini kisah. Jadi Pak Romi ini yang sponsor besar kita, yang orangnya berduit ini, dia hobinya bawain cewek Bang. Tapi nggak diapa-apain. Dia tuh bawa ke satu kamar kayak gitu, satu cewek. Dia hobinya dia tuh cewek itu dibawa masuk ke kamar, nggak diapa-apain, disentuh pun nggak, cuman suruh dia lihat-lihat kayak gini, pegang-pegang gitu, udah nggak diapa-apain. Ya mungkin disentuh ya, sorry ya, ini disentuh tapi nggak diapa-apain, dicium pun kagak gitu loh. Udah langsung dibayar tuh. Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 500.000 gitu. Ya anak-anak broken ya pada mau semua ya, anak-anak kampus tuh kan. Nah, singkat cerita, si bapak itu yang adalah satu perempuan dibawa ke dalam, Bang. Nah, dibawa ke dalam sama dia sentuh-sentuh bagian vitalnya, Bang. Pas saat dia sentuh, yang keluar tuh apa, Bang? Belatung, Bang. Belatung dan sampai dia muntah-muntah, wow, kayak gitu loh. Ya, dia keluar. Ada apa, Beh? Yang panggilnya Babe kan. Ada apa, Beh? Lu lihat deh ke sana ke dalam. Pas saya lihat ke dalam, si ceweknya lagi merungkuk di pojok kayak gini, Bang. Dalam keadaan dan ternyata si ceweknya pas pada saat buka baju itu udah sembunyi di pojok. Sedangkan yang disentuh si Babe itu bukan cewek itu, Bang. Yang keluar belatungnya dari alat vitalnya itu bukan si cewek itu mah udah memang ketakutan di pojok. Gitu loh. Neng, ada apa sih ini? Ada apa? Kok Babe keluar muntah-muntah gitu kan? Ayo, udah pakai baju dulu. Emang diapain sama si Babe? Enggak diapa-apain katanya. Saya baru tahu kalau dia tuh suka gituin cewek tuh enggak sampai berlebihan tuh dari dia. Dari sekian. Jadi dia juga kata temennya nggak diapa-apain, cuman suruh buka baju doang, disentuh-sentuh sedikit, udah suruh pakai lagi, dibayar, gitu loh. Nah dia tertarik tuh, kayak gitu, datang waktu itu jam 9 apa setengah 10 malam gitu, masuk ke dalam, dibawa masuk Pak, ke kamar si cewek itu. Nah pas saat dia buka baju, dia mah di depan dia tuh udah ada sosok Bang, kata dia. Entah benar atau enggak, ini kan pengakuan mereka gitu. Pengakuan mereka berdua kan saya nggak lihat. Katanya, gila, kata ini cewek apaan, kata si Babe itu. Emang kenapa, Babe? Najis, bau bangke, kata dia gitu. Bau bangke terus ada belatungnya. Langsung saya ke dalam kan. Pas saya ke dalam memang saya lihat tuh perempuan itu. Kayak gitu, ya mahasiswa juga Bang. Saya bilang, Neng, kenapa Neng? Dia nangis-nangis, pokoknya aku mau pulang, katanya. Akhirnya dia pulang tuh, saya anterin tuh sampai ke kosan dia kan. Nah, pokoknya di antara kamar-kamar itu yang paling steril tuh kamar saya. Nggak berani lah dipakai kayak gitu-gitu kan. Nah, singkat cerita, seperti biasa, hari Kamis malam Jumat tuh pasti saya sendiri Bang. Kayak gitu loh. Karena yang lain ada kegiatan kayak Mas Adam, beliau itu kan pengawas bus di terminal Cirebon. Dia yang pengelolanya, pengelola PO. Jadi dia suka sibuk di lapangan kayak gitu. Sama yang lain. Pokoknya yang paling sering tuh saya di situ Bang. Dia dibandingkan yang lain. Pas Kamis malam Jumat,
teman saya datang bang. Mungkin antara jam 9, jam 8 malam bang. Pak Daisa lah. Ada suara klakson mobil titit kayak gitu. Suruh buka gerbang tuh bang. Saya buka gerbang. Ternyata teman saya kayak gitu loh. Yang salah satu ngekos di situ. Namanya Mas Bayu. Kayak gitu kan. Mas Bayu ini tiba-tiba bawa cewek bang. Kayak gitu loh. Cewek itu namanya Teti. Nah, cewek itu udah keadaan lemes kayak gini di dalam mobil. Udah, Mas, ini jadi kebetulan saya dengan beliau tuh, dengan Mas Bayu tuh sama-sama satu fakultas, Bang. Nah, Teti ini adik kelas saya, tapi dengan fakultas yang sama. Jadi cinlok lah ini beliau ini berdua. Mas, ini Teti kenapa? Kayak gitu, udah nanti kita bicara di dalam aja. Ayo bawa. Saya bawa kan, buka pintu. Saya bawa lagi ke kamar yang tengah itu, yang si babah itu sampai muntah-muntah gitu kan. Pas dibawa ke dalam, kayak gitu, itu saya tanya, di mobil ambilin plastik katanya. Plastik apa mas? Ya udah nanti bareng aja sama gua. Saya bareng ke mobil. Pas di mobil saya lesi plastik hitam, saya lihat bayi mas. Segede gini nih. Dia tahu usia 4 bulan, 5 bulan, 4 bulanan ya. Segede gini bang. Mas, ini bayi apaan mas, kata saya tuh. Ya bayi manusia lah kata. Ayo kita kubur, kata dia gitu. Mas lu gila mas, abis diapain tuh si Teti? Abis digugurin katanya. Wah kacau lu mas, kata itu. Ayo kita kubur. Kalau malam itu kejadian Teti meninggal, selesai saya pak. Saya pasti ditangkap polisi. Walaupun saya nggak tahu-tahu, tapi kan membantu gitu kan. Untungnya dilalahnya tuh sahabat saya yang perempuan ini sehat bang, aman bang, nggak meninggal dunia. Cuman memang sampai 2 minggu mah dia pemulihan tuh, nginep di tempat saya. Dia bilang ke orang tuanya lagi studi penelitian, padahal ada di kontrakan saya. Lagi pemulihan dari masa kuret, kiret ya kayak gitu ya, dikiret. Nah ceritanya kan pohon mangga tuh ada 2 bang, yang satu depan depan pintu gerbang, yang satu depan kamar saya. Saya kubur di situ bang. Saya kubur dengan pemahaman agama yang saya tahu di pondok gitu kan. Mas kata saya itu jangan dibuang, kita kubur aja. Ini manusia loh bang, kayak gitu loh. Akhirnya ya udahlah terserah lo katanya. Saya mau kasih duit tuh. Wah gua nggak mau duit kayak ginian. Takutnya saya pikir kan kalau terjadi apa-apa kan saya nerima pembayaran gitu kan. Kayak gitu bahaya juga kan. Intinya saya nggak mau tahu, saya cuma bantu doang. Daripada ini dibuang, ini manusia bang. Karena udah segede gini tuh kan udah bentuk manusia nggak sih bang? Cuman kesalahan saya pakai kaki tuh digini-gini, kayak gini nih, biar nggak kelihatan habis penggalian. Bukan pakai tangan, kesalahan saya. Itu mungkin ada dapat sampai saya keluar dari kontrakan situ baru sembuh bang. Jadi ini sakit bang. Sakit kayak abis kena tendangan orang bang. Kaki kanan saya tuh sakitnya minta ampun. Saya sampai beberapa bulan saya jalannya jinjit terus karena sakit. Itu kerasa sakit itu pokoknya seminggu setelah penguburan itu. Sampai saya periksa ke dokter barangkali asam urat atau apa, nggak ada. Normal, semuanya normal. Akhirnya saya pakai cara alternatif tuh bang. Saya tanya Iyai pondok saya, kayak gitu loh, yang sekarang udah almarhum. Diskusi dengan beliau, Assalamualaikum Iyai. Iya, saya boleh nggak cerita? Cerita apa? Saya ceritain tuh kejadian Mas Bayu itu gini-gini. Waduh, katanya gawat. Ini sebentar lagi di tempat kamu ada yang mau meninggal. Itu di kaki kamu ada yang gandulin loh. Tapi saya nggak ngeliat. Tapi kata Iyai saya ada yang gandulin. Ada yang gandulin sampai ngikat kayak gini nih. Pantesan sakit, pegelnya luar. Jadi sakitnya tuh sakit pegel gitu bang. Pegel terus linu gimana gitu loh. Gara-gara ulah temen lo, nih sebentar lagi kamu mau dapet kabar duka dari sahabat lo. Dari sahabat kamu. Maksudnya ada yang meninggal lagi. Di situ. Padahal saya nggak pernah cerita loh ke Iyai. Sebelumnya udah ada yang meninggal kan di situ. Udah Pak Iyai. Sahabat saya. Ini bentar lagi ada yang meninggal. Tapi nggak saya kan Kiai.
Karena saya takut itu saya ikut campur di situ gitu loh Bang. Jawabannya malah makin horor. Mudah-mudahan bukan kamu. Berarti kan indikasinya saya. Mudah-mudahan bukan kamu. Wah udah. Terus saya gimana? Jangan menghindar. Terus kamu di situ. Entah itu malam Selasa apa malam Senin gitu Bang. Setelah beberapa bulan kejadian situ. Saya cerita dulu jam 3 malam tuh Bang. Itu kan kamar saya paling depan tuh Bang. Itu ada yang gedor jendela Bang, kayak orang ngamuk. Dor. Pikir saya ini anak muda yang suka minta mabok Bang. Makanya saya diem aja, nggak keluar. Terus jam 2:30 lewatnya tuh ada yang 3 kali. Wah, ini bukan orang mabok nih. Nah, baru berhenti itu mau jam 4 Bang. Jam 4 ada tuh 2 kali. Dor. Udah gitu doang. Barulah mendekati azan subuh Bang. Nah, pas azan subuh, besok paginya jam 6:30 saya ditelepon sama kawan. Bilang, "Os," katanya, "Randy meninggal dunia." Jadi dia tuh sama seperti yang kejadian awal, pulang dugem-duga Bang. Kebetulan yang nggak suka dugem tuh saya doang Bang. Kalau yang lain, teman-teman gila-gila dugem lah. Teman saya tuh pulang mabok Bang. Di jalur Sangkanurip juga. Kayak gitu loh. Di pas jalur Sangkanurip itu dia tuh mau nyelip, motornya motor metik Bang. Motor Mio. Jadi mau nyelip mobil elf Bang. Kekunci. Jadi dia mundur nggak bisa. Maju di sini ada elf lagi. Jadi dia tuh keserempet gini. Cepret kayak gitu. Jadi kegencet di tengah. Pas saya lihat ke rumah sakit, itu bola matanya tuh udah di sini. Jadi beliau tuh ditemukan sama orang yang mau ngambil rumput. Mau ngambil rumput dan cuman ditutupin ditutupin daun pepaya, daun pisang. Itu saya baru tahu tuh pekerjaan forensik polisi. Saya lihat di ruang jenazah ada polisi juga di situ banyak. Ya, mayat kan lagi kayak gini. Itu ditepuk Pak sama polisi. Bantuin saya ya. Itu nggak nyampe 3 jam Bang ketemu orangnya. Saya jenguk juga kan ke saya tanya-tanya kejadiannya gimana Pak? Kok Bapak bisa nabrak kayak gini? Ya nggak tahu Mas katanya. Saya tuh saya lagi keadaan ngebut juga di sini. Jadi dia kegencet di tengah. Ya saya nggak tahu di mana yang salah, yang jelas orang yang nabrak itulah salah gitu. Tapi kalau kesalahan teman saya bawa motor dalam keadaan mabok. Singkat cerita tuh saya makamin, ikut pemakaman dan sebagainya. Malam saya pulang lagi ke kontrakan Bang. Pas malam pulang ke kontrakan itu, sepatunya beliau tuh ada di tempat saya Bang. Sepatu road race-nya, karena kami tuh satu kontrakan tuh hampir kebanyakan hobi-hobi motor gitu Bang. Kayak gitu, sepatu balapnya tuh ada di tempat saya Bang. Itu saya ngelamun aja di situ. Nah pas ngelamun, di dekat pintunya itu geser Bang pintu, si sepatunya tuh. Oh kok geser gitu kan. Saya diem aja, Ren. Kalau lu bener Randy, kayak gitu loh. Kan katanya 1-7 hari masih ngambang ya, belum masuk ke sana. Kalau lu bener Randy, kayak gitu loh. Coba dong geserin sekali lagi. Itu digeserin Pak. Nangis sejadi-jadinya jadi situ. Yang bikin saya nyesal tuh dua-duanya habis berperkara dengan saya. Yang satu mungkin karena cemburu, yang satunya pakai uang saya. Jadi bilang, udah riset motornya sama gua aja. Sini duitnya, nggak taunya motor gak direset, motor gak direset, uang hilang. Nah habis berperkara itu, nggak tahu beberapa harinya tuh beliau meninggal. Saya nangis Bang sejadi-jadinya. Ren, kenapa sih lu pulang duluan? Udah Ren, lu tenang di sana. Terus masalah uang motor yang lu pakai, gue ikhlasin, maafin gue. Sempat maki-maki lu lah gitu. Akhirnya dari situ hilang Bang. Nah saya sempat kunjungin istrinya ya bela sungkawa lah karena beliau meninggalkan anak 1 Bang.
Masih waktu itu tuh sekitar usia 4-5 tahunan lah. Kayak gitu loh. Sampai saking deketnya saya sama Randy itu, saya berpikir apa selesai kuliah gua nikahin aja gitu kan istrinya gitu loh. Nah, akhirnya dari sejak kejadian itu tuh saya tanya tuh Bang ke Iyai saya lagi dengan keluh kesah, kenapa yang 2 meninggal ini kok kejadian pertama, apakah ini gara-gara itu kontrakan atau memang karena ada apa-apa dengan diri saya, karena dua-duanya sudah berperkara dengan saya Bang. Yang satu mau ngeroyok saya, yang satu gara-gara pakai uang saya. Dan itu nggak lama kejadiannya. Sampai saya ngerasa bersalah gitu kan. Iya, apa ini karena saya ceritakan. Apa memang ini karena kontrakan? Karena keduanya ada kejadiannya, kok beruntunnya habis bermasalah dengan saya. Kata iya itu, enggak nak. Bukan karena kamu. Kayak gitu loh. Karena kamu menghuni rumah kayak gitu yang memang penghuninya minta tumbang. Itu alasannya kenapa kontrakan itu murah Bang. Ternyata memang, jadi karena yang punyanya itu orang Bandung Bang, bukan orang situ. Karena kalian ini mau dijadiin makanan kayak gitu loh untuk kemujuran usahanya yang di Bandung. Oh gitu Kiai. Terus gimana dong Kiai? Terserah kamu. Kamu mau tetap di situ, bisa jadi salah satu next berikutnya kamu. Atau kamu pergi dari situ. Nah, akhirnya saya pulang tuh ke kontrakan. Akhirnya saya ngomong ke teman-teman. Teman-teman, mungkin bulan berikutnya gua nggak lanjut di sini. Kayak gitu loh. Emang kenapa? Saya nggak jelasin Bang. Kayak gitu loh. Saya udah mau dijadikan santri senior lah di pondok. Jadi kalau santri senior tuh kan di pondok suruh ngajar Bang. Iya. Ngajar yang junior-junior. Jadi saya ada kegiatan di sana. Kayaknya saya harus keluar dari sini. Kayak gitu loh. Nah, akhirnya teman-teman dengan berat hati, karena kan meskipun di situ ada si Babe dan Mas Adam itu, Mas Bayu itu di atas saya semua Bang. Tetap sebagai kepala suku itu saya. Yang ngelola keuangan di atas itu saya. Karena penghuni utama kan di situ. Yang lain mah kadang-kadang pergi dan sebagainya, jarang ke situ. Nah, akhirnya sore gue nggak bisa lanjut. Oh ya udah. Terus lu mau kemana? Gue mau pindah lagi, mau balik lagi ke kosan pertama saya di Sumber. Karena di Sumber itu deket pondok pesantren saya Pak. Pondok pesantren saya itu deket banget lah, paling 5 menit lah ke kosan itu. Gue mau balik lagi ke daerah sana biar deket ke pondok, karena tinggal jalan kaki doang. Oh ya udah. Akhirnya saya pamitan dari kontrakan itu dan sampai sebenarnya masih panjang, cuman karena memang waktu ya Bang ya. Mungkin di lain waktu aja lah saya ceritain lanjutnya. Begitu sih Bang Umar. Kayak gitu loh. Diminum dulu silakan. Bang, iya. minum dulu. Makasih Bang ya. Oke, jadi seperti itu nih teman-teman semua, pengalaman dari Bang Gao saat sewa rumah atau ngontrak rumah. Dan dimana masih masa kuliah tuh emang banyak dicari, terutama cowok tuh kosan yang bebas. Kosan yang nggak ada jam aturan keluar, gitu kan. Betul. Kosan yang dimana kalau bahas itu Las Vegas lah bahasanya gitu kan. Bahwa temen nginep nggak masalah. Nggak pulang juga nggak masalah. Yang penting bayaran tetap jalan gitu. Tapi ada minusnya satu, kendaraan, ya kan? Yang namanya pasti kan itu nggak ada penjaganya ya? Nggak ada. Jadi kalau motor tuh kita masukin di ruang tamu Bang. Ruang tamu itu kayaknya untuk 16 motor masuk Bang. Oke, 16 motor masuk tuh gede loh itu. Gede Pak. Gede loh. Gitu loh. Oke, nah terus bentukannya ternyata kenapa 5 juta setahun dan 8 kamar? Karena bentukannya itu masih kayak bangunan Belanda. Iya. Jadi catnya tuh serba putih semua Pak. Oh. Bangunan klasik gimana sih Pak? Iya. Ya, itu bangunan klasik. Bangunan klasik kayak gitu. Dan abang ini penyewa pertama. Sebelumnya dia marak berapa? Tahun katanya sih kayak saya dengar dari orang Panti Jompo itu tahun 64 apa tahun 70 gitu loh. Sempet disewa sama panti asuhan Bang.
Cuman nggak lama, 3 bulan doang karena ada yang meninggal bang. Oke, panti asuhannya pindah ke depan jadinya. Enggak, panti jompo. Beda. Oh beda. Bubar Iya, panti asuhan. iya. Jadi ada panti asuhan juga, ada panti jompo. Seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Cuman panti asuhan itu semenjak ada anak kecil katanya yang meninggal di situ, bubar bang, pindah. Oke, berarti terbengkalai berapa puluh tahun kalau kayak gitu? Dari tahun 70 saya isi 2008 gitu aja. 30-an tahun. Lebih lah mungkin. Kan? Oke, berarti pas dalam kondisi survei itu banyak pohon-pohonan ilalang dong. Pohon ilalang banyak sampai ke dalam. Jadi pohon-pohon yang ngerambat itu bang udah masuk ke dalam. Terus cat tuh udah semi-semi berlumut gitu. Oh, berarti udah PR juga itu ya bersihnya ya? Lumayan bang. Iya kan? Jadi saya ngebersihinnya aja 2 minggu baru kelar. Tapi ramean. Enggak, kita nyuruh tukang. Oh, nyuruh tukang. Nyuruh tukang, tapi semi-semi kita bantu. Iya, gitu. bantuin. Tetap Iya. ramean juga Tetap kan. ramean, Gitu. iya. Itu 2 minggu. 2 minggu. Oke, itu. Termasuk di listrik kan udah nggak aktif bang. Ya, aktifin lagi ya. Kita aktifin. 30 tahun ya. Cuma prinsipnya kita dulu tuh yang namanya juga lagi zaman gila-gilanya ya bang ya. Jadi nggak peduli itu sehoror apapun, yang penting gua bebas. Iya, bebas Intinya mah itu. dan murah. Murah meriah. Ya kan, karena kalau anak-anak kosan tuh pertama dia mandiri. Iya. Ya kan. Emang alasan pertama tuh jauh dari rumah gitulah. Iya. Yang pertama tadi jauh dari rumah, terus dia kemudian kosan ngekos lah bahasanya Iya. di mandiri. Terus kemudian yang kedua tuh dia sebenarnya belajar ngatur manajemen keuangan dia sendiri tuh. Betul. Ya kan, Betul. dikasih sama orang tua misalkan 1 juta buat berapa bulan. Dia harus pinter-pinter tuh. Saya cuma 700 dulu sebulan. Tuh. Ya kan, tapi Cuma sebulan. dulu sebulan. Tapi dulu. Dalam kondisi saya bawa motor 6 bang. Jadi mau gimana mau gak mau 2008 berarti masih bensin masih 4.500 tuh. 4.500. Iya kan? 4.000 pak, 4.250. 4.000 iya, 4.250-an Nah, segitu ya. segituan. Nah makanya saya mau nggak mau karena uang jajan saya kecil bang. Akhirnya usaha penginapan di atas itu jadi tumpuan. Jadi saya bisa ngemodif motor. Dan yang lain. Bisnis terselubung ya. Selain bisnis lendir juga bisnis terselubung ya. Makanya penginapan minim pertama di dunia Oke. di Indonesia saya kayak. 5 juta setahun 8 kamar. Berarti sebulannya satu rumah itu sekitar 400 ribuan. sekian. Dibagi 8 kamar, 400 dibagi 8 sekitar 50 ribu. 400 bagi 8. Ya 100 kurang lah bang. Iya ya? 50 ribu ya? Iya 50.000. Iya, 50 ribu. Cuman memang sampai warga situ bilang, Mas berani di situ katanya. Ya bodoh lah katanya, pikir dulu gua jin dia jin udah gitu-gitu aja. Oke, Gitu. itu gini dulu masalah hitung-hitungan deh. Berapa ya sebulannya? 50 ribu kan untuk satu kamar kan? Iya. Berarti kan di sewa ini berapa sewa lagi ke temen nih? 250 per sekali nginep. Per sekali nginep? 250. Bukan per bulan, bukan per minggu? Enggak, orang nginep yang mana dulu nih bang? Yang ramean itu? Oh yang enggak, yang ramean mah kita pokoknya 5 juta. Iya. Udah nggak bayar lagi. Gak bayar lagi Nggak kan? bayar Berarti lagi. kan dibagi lebih kecil lagi tuh. Lebih kecil. 400 dibagi berapa orang lagi tuh tadi? Pokoknya intinya gini bang, setiap kali pembayaran itu kami pokoknya patungan harus ada 5 juta. Jadi kalau 5 orang tuh ketitihnya 1 orang 1 juta selama 1 tahun. Oke, berarti ada yang nginep di situ untuk bisnis lendir Iya, 250 ribu, nutup dong udah. sangat nutup. Saya penghasilan sebulan bisa 10 juta bang. Dari Ya sehari udah 10 ribu. Kalau Pokoknya- semua berapa itu? Enggak Hampir sehari 2 bang, juta. sekali main. Hitungannya sehari lah, check-in gitulah, Iya. ya kan? Bahkan satu kamar itu 1 kali 24 jam tuh bisa 4 penyewa bang. Ganti-gantian tuh. Serius, canggih nggak sih bang? Karena- 1 juta dong. Iya, 1 kamar bang. Terus bersin nggak? Hah? Iya, iya kan saya nyewa ada pembantu, ada Bia. Oh iya. Yang bersihin Bia. Bia, Berarti, semi-semi hotel lah jadinya lah. iya semi hotel mini lah kayak gitu. Iya, kayak apa namanya itu kalau mini itu kayak penginapan melati kayak gitu Iya, ya. iya melati. Kayak gitu ya. Oh. Kayak gitu. Cuman tempat dijamin bersih bang. Wangi. Sangat. Pokoknya Bantal ganti. ganti. Pokoknya di situ kita beli dari uang situ tuh kita bisa beli kulkas, bisa beli mesin cuci dan sebagainya. Karena begini bang, saya promosi ke teman-teman, lu daripada di hotel melati ada razia, nah di tempat gua aman.
pemudanya aman, warganya juga aman. Karena kita kan main duit di sana, Bang. Oh, berarti karena duit semua bisa lancar. Aman, Bang. Oh, ujung-ujungnya duit ya. Kayak gitu loh. Oke, tapi Terus- pernah gak digerebek sama warga? Brek gitu. Sampai saya keluar, nggak tahu ya setelah edisi saya di situ hampir mau 3 tahun. Nggak pernah. Bahkan saya sama preman situnya akrab, ngerokok bareng kadang-kadang. Mas ini minum masih ada. Udah Bang, minum aja, gua kagak minum. Oh. Jadi udah memang seakur itu kita sama warga juga. Sama pengurus setempatnya pokoknya ini boleh disebutin. Sama pengurus RT-nya saya kasih sebulan sejuta. Lancar. Bisnis lendir, ada uang pelicin. Wah, makin jadi. Makin licin itu. Sangat licin Bang. Oke. Tapi masalah tadi kok anak-anak minum dan sebagainya. Gue yakin banget ya, hampir semua mahasiswa pasti pernah ngerasain hal yang sama, minum dan sebagainya. Kita mah nggak munafik, Bang. Iya. Iya kan? Minum cewek Kalau pasti. cewek nggak tahu ya, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau minum, Minum pasti. ya kan? Iya. Oke. Dan abang juga sempat minum juga kan? Tadi minum, Iya, minum. iya kan? Saya juga minum. Minum. Ya kan? Iya. Enggak, memang saya minuman beralkohol dengan teman-teman. Yang paling cemen tuh saya. Saya cuman baru, kalau teman-teman kan sampai berbotol-botol, Bang. Saya paling 2 gelas aja udah Kirain sempoyongan. berkerat-kerat abang. Enggak. Nyalain botol gue berkerat-kerat. Enggak, saya dua gelas itu pun kecil, itu udah nggak kuat di badan saya, udah nggak mampu. Ya, cemen lo bahasanya kan gitu Ya, kan. gitu, cemen lo katanya gitu. Oke, nah terus kemudian dari sekian kamar, 8 kamar, nih ke horor dulu ya. Iya. Yang menurut Bang Gaus ini paling serem di lantai 1 apa 2? Yang intensitas sering mah iya jelas di atas, Bang. Di atas. Di atas, Bang. Kalau di pohon mangga? Sangat, Bang. Jadi gini, Bang, si pohon mangga itu rantingnya itu sampai ke atas, Bang. Sampai ke lantai atas. Ketutup lah ya, kalau Ketutup. dari luar nih. Ada yang landai gitu. Jadi orang dari luar tuh nggak kelihatan bahwa di sana tuh ada lantai juga, nggak kelihatan, Bang. Oke, Kayak gitu loh. Oke, kebayang sih rumah bangunan zaman dulu warna putih, ada pohon gede. Itu pohon mangganya juga dipeluk mungkin 2-3 orang baru kepeluk. Iya, Gede pasti banget. kalau ditinggi dia udah lama banget ketanam di situ. Oke, terus kemudian ternyata ada 2 temennya Bang Gaus yang meninggal nih. Meninggal. Yang pertama karena pengaruh alkohol, yang kedua karena faktor alkohol juga, tapi kecelakaan. Kejepit mobil. Nah, ujung-ujungnya kan ke mana? Alkohol. Ya Iya kan? itu sisi pembelajaran buat kita. Diambil lah gitu loh, Bang. Makanya pesan moral dari saya sebisa mungkin jauhin alkohol lah. Ya. Kayak gitu. Karena 2 sahabat saya meninggalnya tuh karena alkohol. Alkohol, minuman keras, miras, ya kan? Bener kata Haji Roma Irama. Betul, kata Bang Haji betul. Iya. Oke, terus kemudian nih ada sosok yang nyerupain cewek yang diboking lah bahasanya. Iya. Tapi keluar belatung. Oh, oke. Berarti yang sosok cewek yang nyerupai itu si cewek benerannya juga ngelihat tuh. Ngelihat. Makanya dia ketakutan. Tapi yang cowoknya dia nggak ngelihat cewek yang lagi ketakutan itu. Nggak ngelihat. Oh. Dia pokoknya dia kan hobinya gini grepe-grepe doang dalam keadaan telanjang bulat, tapi nggak disetubuhin. Cuman dipegang-pegang aja gitu, misalnya alat vitalnya, terus payudaranya dan sebagainya. Itu cuman hobinya itu doang. Dicium pun kagak, Bang. Ada yang penyimpangan kayak gitu. Tapi dia bayar, Bang. Bayar. Banyak duit kali dia. Wah, anggota, Bang. Iya kan, banyak duit kan. Ujung-ujungnya apa nih? Duit lagi. Duit, Bang. Oke. Termasuk di teman-teman kita tuh yang termasuk yang paling banyak duit beliau. Oke. Terus kemudian yang gugurin tuh. Nah, Berarti kan di luar nikah ya? iya dong, Atau pasti. apa namanya? Hamidun. Iya, Hamidun. Hamil duluan. Lah gitu Iya. kan. Oke, ini kan jadi pelajaran juga kan gitu kan untuk teman-teman semua, khususnya cowok ataupun cewek lah bahasanya. Untuk kalau mau bikin sahin dulu dong. Iya. Iya kan, baru terserah mau sehari 10 kali kayak mau berapa kayak terserah. Iya kan? Ujung-ujungnya kan kasihan yang di Iya. bayi itu atau Jadi itu. kalau Sorry Bang, kalau segini kayaknya nggak 4 bulan ya, sekitar 2 bulanan kalau nggak salah, 2 sampai 3. iya segituan. Lah. Pokoknya saya lihat masih tuh kecil berarti. saya lihat tuh di plastik itu ada gumpalan darah, terus ada yang kayak gini tuh masih gini. Segede gini, Bang. Oh, betapa. Jadi saya nggak dibuka plastiknya, saya seplastiknya saya kubur. Oke, berarti udah berzina di luar
nikah. Udah dosanya lagi nggak berdosa, tambah lagi jebret bertubi-tubi. Abis itu minum alkohol, jeger, nggak ada tobat. Saya bilang Babak belur itu bang. itu hanya sebagian cerita yang saya ceritakan aja. Banyak bang yang lebih sadis di tempat situ tuh. Kayak gitu lah. Saya cuma takut dong. Oke, berarti abang sempat ngeliat juga dong. Apanya? Karena abang keluar pondok nih. Mindset kita kan orang pondok ketika keluar, wah alim nih. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Tapi pas abang masuk ke pintu itu tuh, wah gitu. Ya, sekarang kayak gimana sih bang? Hampir 10 tahun saya di kerangkeng. Bahasanya gitu ya? Dari bahasanya. SD sampai SMA saya di kerangkeng ketat. Saat kuliah saya bebas. Abang bisa bayangin gak sih situasi psikis saya waktu itu? Iya. Wow. Gitu kan? Wow. Gitu kan? Itu. Cuma alhamdulillahnya tuh untungnya saya masih intens, masih nahan, masih sering berkunjung ke pondok kayak gitu. Karena kan ngaji malam kan. Iya. Kayak gitu ngaji malam dengan kayak gitu. Kalau abang bukan keluaran pondok, bisa jadi abang ikut terlibat juga kayak gitu. Wah, tapi kan saya terlibat tuh jual itu. Enggak, maksudnya yang bisnis lendirnya itu, pelaku lendirnya itu gitu loh. Iya kan? Untungnya abang ya tadi bentengnya apa ya? Bentengnya iman, sholat, haji. Betul. Kayak gitu. Saya cuman di situ sebatas kalau minum iya. Kalau yang lain saya nggak terlibat. Oke. Terus kemudian tuh akhirnya keluar karena banyak faktor lah ya tadi ya. Tadi kita lihat ada meninggal 2, terus ada yang tidak berdosa ya. Iya. Ikut digugurin bahasanya kayak gitu. Terus kemudian dan ternyata plot twistnya itu katanya, ini kan katanya ya, dijadikan tumbal yang punya rumah. Iya. Untuk bisnisnya dia di luar. Itu versi IAI saya. Iya. Cuman kata IAI itu, ya terserah kamu mau bertahan, saya juga nggak bisa ngejamin kalau kamu tuh next berikutnya. Kayak gitu loh. Oke. Atau bisa jadi ya ini tahu sebenarnya tempat itu adalah tempat sangat pasti nggak mungkin ya nggak tahu. Udah, lo keluar aja deh. Diiming-imingin lah. Ini nanti dari daripada tumbal berikutnya pemilik rumah mending keluar aja. Biar ngebebasin abang sebenarnya. Iya, saya ngambil positifnya ke situ. Ya kan ke situ. Tapi kalau untuk lainnya kita nggak ada yang tahu kan. Untuk apa namanya pemikiran nerawang apa kan. Tapi gini bang, di luar tumbal pun kalau misalnya memang itu bukan tumbal, sangat wajar bang kalau pada mati di situ. Habis kelakuannya pada kayak gitu sih bang. Oke. Kelakuannya kayak setan masuk ke rumah setan. Setan kuadrat. Setan kuadrat. Babak belur lagi gitu itu. Sebenarnya banyak lebih. Di situ aja cewek-cewek kalau main kartu yang kalah tuh buka baju bang. Goblok ya. Parah kah? Ini boleh nggak sih cerita? Iya boleh. Itu yang kalah kalau main gaplay itu kan misalnya gua gak ada nih mati. Buka baju sampai telanjang bulat. Parah nggak sih pak? Sama cowok-cowok juga. Iya. Apa cewek-cewek? Enggak, cowok-cewek aja campur aduk bang. Ini dunia apa sih sebenarnya? Dunia gelap itu bang. Sangat gelap. Terus ada kadang-kadang gua mau lu sama lu, udah jadi. Itu tanpa ada hubungan pacaran bang. Berarti tempat itu jadi. Tapi edisi angkatan kedua ya, bukan angkatan pertama. Berarti tempat itu kemungkinan pernah jadi tempat pesta. Iya, sangat. Goblok ya. Iya. Intinya saya sampai ke teman-teman, gua nggak peduli kalian mau ngapain dan seperti, tapi intinya jangan sentuh kamar gua. Nah kalau kayak gitu gimana ya? Nih, gini nih. Abang nih kamar pertama nih. Sorry ini mah. Iya. Ada pajangan Arab lah pasti. Enggak ada. Kalau pajangan Arab nggak ada. Oh nggak ada. Kaligrafi nggak ada. Saya cuma kitab-kitab doang. Kitab fikih lah. Ada sajadah pasti. Sajadah pasti. Tasbih pasti. Al-Quran, tasbih. Tempat buat gituan ngaji pasti. Iya. Bang lagi ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Itu sering bang. Yang teriak-teriak tuh kedenger bang. Iya dong, maksudnya dong. Iya. Soalnya satu ruangan nih, satu rumah, cuma Iya. ya paling sekat kita teriak juga pasti keluar nih suara kita nih. Betul. Kan gitu kan? Betul. Berarti pernah ngalamin kayak gitu dong? Sering, bukan pernah lagi. Mindset orang yang ngelakuin kayak gitu ketika dengar suara ngaji, di tepi dia tetap ngelakuin hal yang lendir itu.
Enggak, Aneh ya? cuma gini bang, sorry. Saya baca Qurannya enggak Bismillahirrahmanirrahim ma fis samawati wa ma fil arwa in tubdu ma fi anfusikum, enggak keras kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan distract emang tetep bang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil arwa in tubdu ma fi anfusikum. Kayak gitu baca Qurannya. Jadi enggak. Dia nggak dengar. Iya. Oke. Tapi kan abangnya denger nih. Iya, Sebagai sangat- laki-laki ya. Iya. Ya kan? Cewek teriak-teriak kesurupan kali. Dengar abang ngaji. Heeh. Tahu-taunya bukan. Nih bang, kalau misalnya teman-teman kesurupan, oh kiai itu di depan panggil katanya, pasti saya yang nanganin. Kesurupan beneran apa ya? Beneran bang, Oh. lagi begini di lantai atas, itu ceweknya ketawa. Kebayang gak sih bang? Ketawa-ketawa sambil tapi ketawa-ketawa bang, cekikikan. Abang lihat dong. Wah lagi. Ya mau gimana, masa saya mau begini-gini bang? iya. Nggak mungkin juga bang. Nah, kan gini, biasanya kan kita tuh ada rasa segan ya. Iya. Misalkan kita lagi berbuat apa, terus ada misalnya pas masuk, terus kemudian ada mungkin pas kamar abang kebuka ada kitab, ada Al-Quran, ada sejadah, pasti kan, waduh, iya dong. Pasti. Tapi ini Itu kan pasti. tetap ngelancarin. Iya, Kayak gitu. orang udah iya. gimana sih? Oh, jadi pelajaran juga Ngebet kan lah, Bang. teman-teman semua nih. Bang. Yang pertama Tapi tadi. alhamdulillahnya mereka sampai saya keluar tuh memang kamar saya tuh nggak disentuh bang. Sama mereka nggak ada yang nyentuh. Tapi satu rumah bang. Satu rumah. Abang jadi pelindungnya tuh. Apa tuh gimana nih? Kesing apa tuh? Saya nggak tahu tuh. Wah gitu. Oke, berarti apa namanya jadi pelajaran yang pertama tadi alkohol ya, jauhi Iya. alkohol, terus kemudian jauhi perbuatan zina dan lain sebagainya gitu kan. Untuk teman-teman semua, terus kemudian jauhi dunia gelap apalah. Iya. Dunia gelap kan luas bang ya. Main dukun juga dunia gelap itu bang. Dunia gelap. Ya kan? Dunia gelap, ketemu ilmu gelap dan sebagainya. Terus kemudian perbanyak ibadah, ya kan? Untungnya tadi tuh Bang Gaus ini keluar dari pondok pesantren, ketika keluar pun masih di kamarnya masih menjalankan kewajibannya dan sebagainya. Yang tadi pasti ada aja deh. Namanya manusia bang, ada bising dari setan. Oh ya kayak gini kan. Tapi karena dibentengi dengan iman dan lain sebagainya, akhirnya abang nggak terlalu terjerumus gitu. Iya. Nah tapi yang jadi permasalahannya adalah abang dapat duit sewa dari Al-Quran. Gue bingung kalau masalah Saya gimana bang? Dulu kan mikir, ya entah ini salah atau benar ya. Alah, Yang jelas, saya hobi motor bang. Saya sering modifikasi motor, road race, freestyle dan sebagainya. Itu kan lumayan bang biayanya. Iya harganya Kayak gitu. lumayan. Sedangkan uang jajan saya dari orang tua 700 sebulan. Otak mikir dah tuh. Iya dong, langsung rumus nih gimana caranya. Kadang-kadang dulu sponsor itu kadang-kadang mantan saya gitu kan, yang sponsorin kayak gitu. Apa mantannya? Mantan. Norotin dong. Enggak, sorry enggak. Dia kadang-kadang saya lagi ngoper-ngoper kali libur gitu kan, ada main kayak gitu. Lagi ngapain sih, ngelamun apa sih, ini pengen beli ini, gue nggak punya duit, nanti lah lagi ngumpulin dulu. Udah beli aja, enggak mahal, udah beli aja katanya. Nah, kayak gitu, yang gitu-gituan lah sering. Iya. Terus itu kan nggak konsisten kan bang. Nah pas lihat bisnis ini bang, Baru deh tuh. baru. Biasanya kan bang duit begitu tuh kalau kata orang-orang tuh cepat rusak ya, duit Tapi setan yang makan jin tuh. Yang bikin aneh, dari 6 motor saya bang, yang selamat tuh cuma 2. Yang 4 itu bukan duit bener lah ya. Ya itu duit setan makan jin. Iya. Rusak-rusak juga tuh ujung-ujungnya. Yang satu dibeli sama temen sampai sekarang duitnya nggak ada. Sampai detik ini. Yang 2 tabrakan, hancur dipakai temen. Ya kayak gitu-gitu aja. Nah itu kan jadi Ya pesan moral. begitulah. Intinya pakai jalur yang benar-benar aja deh kalau mau awet. aja. Pakai duit yang halal dan untuk berbuat halal. Iya. Ya kan jangan pakai duit halal untuk berbuat haram. Begitupun sebaliknya kan gitu kan. Oke ya wis. Ya. Tapi sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira Bang Gaus punya pesan nih bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih bang. Ya, pesan moralnya dari saya, pertama, hindari alkohol yang tadi. Terus kedua, tetap jangan tinggalin ibadah sih bang. Karena saya yakin yang sampai detik ini yang membuat saya selamat itu ibadah bang.
Ya Tuhan pun kan nggak menuntut kita harus 5 waktu kalau memang nggak sanggup. Kayak gitu loh. Syukur 5 waktu gitu kalau nggak sanggup daripada jebol sama sekali untuk sebagai pagaran diri kita gitu kan. Biar kita hidup nggak bablas-bablas amat. Karena saya yakin, saya mah bukan yakin lagi, hakul yakin Bang. Yang menyelamatkan saya sampai detik ini Bang, Tuhan Bang. Perjalanan hidup saya tuh kalau bukan Tuhan yang ikut campur selesai Bang. Iya. Karena mungkin dari tadi runtutan cerita yang tadi, kalau memang benar-benar Allah nggak milih saya untuk diselamatkan, selesai Bang. Nah, itu tuh pesan moral atau pesan moralnya atau hidden message-nya. Wah, pesan tersembunyi di balik video ini. Jadi teman-teman semua kalau nonton video ini jangan cuma horor doang didengerin, tapi apa nih pelajaran yang bisa diambil untuk kita terapkan di kehidupan kita. Iya. Ah, gitu Itu ya tadi kan. berkat ya memang kita masih dalam kategori agama kita masih pakai. Jadi sampai detik ini yang nyelamatin hidup saya ya Tuhan. Oke. Ya wis gitu ya teman-teman semua, gue rasa cukup pada video kali ini. Kita doakan semoga Bang Gaus ini sehat selalu Bang ya. Iya, Panjang sama-sama, umur Bang, makasih. lancar rezekinya Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Gaus ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih Iya, banyak sama-sama, Bang ya. Bang. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bungkus.